Kami dari kelompok F. Kami dari kelas F, kelompok 6 dengan anggota saya Natanya Siregar dengan NIM 197231126. Saya Ulia Tania dengan NIM 197231150. Saya Nisrina Zahai Putri dengan NIM 197231102. Dan Syafi Budi Fitriani dengan NIM 1972311. Terus guys, kita hari ini mau ngapain? Nah, hari ini kita kan lagi di Pasar Ancol nih. Kita mau wawancarain penjual ikan sekaligus belanja. Let's go! Pasar Ancol Karapitan merupakan salah satu pasar tradisional Bandung yang terletak di Jalan Muhammad Ramdan, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol. Salah satu komoditas yang dijual di sini adalah ikan. Komoditas ini dijual dalam berbagai bentuk, mulai dari yang masih segar, sudah dipotong, hingga yang telah dikeringkan. Di sini terdapat lebih dari 5 kios pedagang yang menjual komoditas ikan. Dan hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 dari 5 pemilik kios ikan tersebut, yakni ada Pak Budi, Pak Hasbi, dan juga Pak Nanto. Kios Pak Budi menyediakan berbagai jenis ikan potong. Ikan yang dijual Pak Budi biasanya mengambil dari Pasar Induk Caringin, Bandung. Selain dari pasar tersebut, Pak Budi juga mengambil dari Pasar Ciroyom sebagai alternatif saat ikan di Pasar Induk Caringin habis ataupun harganya yang mahal. Customer dari Pak Budi yakni adalah individual customer seperti ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Selanjutnya ada Pak Hasbi. Pak Hasbi menamai kios ikannya dengan nama Hasbi Fresh Ikan. Seperti namanya, Hasbi Fresh Ikan menyediakan ikan segar yang masih hidup. Beliau mendapatkan ikannya dari tambak ikan yang berada di daerah Subang. Customer market dari Pak Hasbi sendiri merupakan individual customer. Dan yang terakhir ada Pak Nanto. Pak Nanto menjual ikan dalam bentuk ikan potong seperti Pak Budi. Beliau juga mendapatkan ikan dari Pasar Induk Caringin. Bedanya, beliau tidak mengambil alternatif dari supplier lain. Customer ikan Pak Nanto lebih bervariasi. Selain individual customer, terdapat juga catering makanan untuk hotel dan acara yang membeli ikan dari Pak Nanto. Berdasarkan hasil wawancara kami, uniknya semua narasumber mengatakan bahwa mereka tidak bersaing antar pedagang. Justru mereka menjalin ikatan pertemanan. Lantas, bagaimanakah hubungan pattern klien yang terdapat pada komunitas ikan di Pasar Ancol Karapitan? Kita mulai dari pattern 1. Pattern level 1 di sini merupakan agen penyedia ikan tempat para pedagang ikan di Pasar Ancol Karapitan mendapatkan komoditas ikannya. Untuk ikan potong, sebagian besar pedagang mengambil dari Pasar Induk Caringin. Dalam hal ini, Pasar Induk Caringin memiliki power sebagai klien primer dari nelayan. Pattern level 1 selanjutnya adalah Pasar Ciroyom. Dari informasi Pak Budi, komoditas ikan dari Pasar Ciroyom memiliki kualitas yang sangat baik. Maka dalam hal ini, Pasar Ciroyom memiliki power berupa kapabilitas penyediaan ikan dengan kualitas yang terjamin. Dan pattern level 1 yang terakhir yaitu tambak ikan Subang. Dalam hal ini, tambak ikan Subang memiliki power berupa kapabilitas penyediaan ikan dalam kondisi segar. Perlu dicatat, dalam hal ini tambak ikan Subang juga dapat berperan sebagai pattern level 0 yang menjadi penghasil ikan untuk pattern level 1. Beralih ke pattern level 2 yang sekaligus merupakan klien dari pattern level 1, peran pattern di sini dipegang oleh pedagang ikan di Pasar Ancol Karapitan itu sendiri. Dalam hal ini, power yang dimiliki oleh pedagang ikan Pasar Ancol adalah kapabilitas sebagai supplier ikan yang berjarak lebih dekat kepada masyarakat di daerah Karapitan. Yang terakhir, ada klien. Klien di sini berasal dari berbagai jenis customer ikan. Terdapat customer individual yang berada di ujung rantai komoditas ikan. Customer ini memberikan loyalty kepada pedagang ikan Pasar Ancol sebagai patron. Kemudian, terdapat pula customer pengolah ikan yang membeli ikan untuk diproses dan dijual kembali. Customer ini memberikan loyalty yang lebih besar kepada pedagang karena membeli dalam jumlah besar dan reguler. Oke, to sum up, pattern client relationship Pasar Ancol Karapitan pada komoditas ikan terdiri dari 3 level. Pattern 1 sebagai supplier primer dari pattern 2 yang sekaligus menjadi klien pattern 1. Pattern 2 sebagai supplier penyalur dari pattern 1 kepada klien, baik klien akhir ataupun klien sebagai pattern bagi klien lain lagi. Tentu, setiap pattern dan klien memiliki power dan perannya masing-masing. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Bye-bye.